Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang the expenditure cycle purchasing to cash disbursement. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Imas Maisaroh dengan MPM akhir 119, lalu Tazkia Yasmin dengan MPM akhir 127, Naila Himmatul dengan MPM akhir 179, Salsabila Cynthia dengan MPM akhir 220, dan Nindya Naizela dengan MPM akhir 248. Pada slide ini kita membahas tentang siklus pengeluaran atau expenditure cycle, yaitu rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa serta pembayaran kepada pemasok. Aktivitas dalam siklus ini dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan pemesanan barang atau jasa kepada pemasok. Setelah itu, perusahaan akan menerima barang dan melakukan pengecekan terkait jumlah dan kualitasnya. Selanjutnya, perusahaan melakukan proses persetujuan faktur dari pemasok untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi sudah sesuai. Tahap terakhir adalah melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain aktivitas bisnis, terdapat juga operasi pengolahan informasi yang mendukung seluruh proses tersebut. Sistem informasi akuntansi berperan dalam mencatat setiap transaksi, memperbaharui data, persediaan dan utang, serta melakukan pencocokan dokumen seperti purchase order, laporan penerimaan, dan invoice. Nah, dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, dalam siklus pengeluaran, terdapat berbagai ancaman yang dapat mengganggu jalannya aktivitas bisnis. Salah satu ancaman utamanya adalah pembelian yang tidak sah atau tidak diperlukan, yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya perusahaan. Selain itu, terdapat resiko dalam penerimaan barang, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ancaman juga dapat muncul dalam bentuk kesalahan atau kecurangan pada faktur pemasok. Misalnya, adanya manipulasi harga atau pencatatan yang tidak sesuai. Nah, selain itu, perusahaan juga beresiko mengalami pembayaran ganda atau pembayaran yang tidak semestinya, yang tentu dapat merugikan secara finansial. Tidak kalah penting, terdapat resiko pencurian kas maupun persediaan, serta kesalahan atau kehilangan data yang dapat mempengaruhi keandalan informasi akuntansi. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, ancaman-ancaman ini dapat berdampak pada efisiensi operasional dan keakuratan laporan keuangan. Nah, untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, perusahaan dapat menetapkan pengendalian internal yang efektif. Salah satu bentuk pengendalian adalah adanya otorisasi yang jelas, di mana setiap transaksi pembelian harus ditetapkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembelian yang tidak sah. Selain itu, diterapkan pemisahan tugas atau segregation of duties, sehingga tidak ada satu individu yang mengendalikan seluruh proses, mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Hal ini penting untuk mengurangi resiko kecurangan. Perusahaan juga menggunakan metode three-way matching, yaitu mencocokkan purchase order, laporan penerimaan barang, dan faktur sebelum melakukan pembayaran. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi yang dibayar benar-benar valid. Pengendalian lainnya meliputi pembatasan akses terhadap sistem informasi, penyimpangan dokumen yang baik, serta pelaksanaan monitoring dan audit secara berkala. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai, perusahaan dapat meminimalkan risiko serta menjaga aset dan memastikan informasi yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke tahap awal dalam siklus pengeluaran, yaitu ordering goods. Pemesanan barang di perusahaan besar bukan sekedar belanja saat barang habis. Ini adalah keputusan strategis untuk menjawab 3 pertanyaan krusial. Barang apa yang dibeli, kapan belinya, dan berapa banyak. Kenapa ini penting? Karena jika kita beli terlalu banyak, uang perusahaan akan mati di gudang dalam bentuk stok. Tapi, kalau terlalu sedikit,
operasional bisa berhenti. Maka dari itu, kita menggunakan pendekatan ilmiah seperti EOQ untuk menyeimbangkan biaya pesan dan simpan, serta JIT atau Just in Time untuk memastikan barang datang tepat saat dibutuhkan. Tujuannya satu, yaitu efisiensi modal kerja. Setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, alur administrasinya dimulai. Proses ini diawali dengan purchase requisition atau permintaan pembelian dari departemen yang membutuhkan. Daftar permintaan ini tidak langsung jadi belanjaan. Kita harus melalui tahap pemilihan supplier. Kita membandingkan harga, kualitas, dan yang paling krusial adalah reliabilitas pengiriman. Kita tidak mau produksi terhambat karena supplier telat kirim. Begitu supplier terpilih, barulah purchase order atau PO resmi diterbitkan sebagai dokumen hukum yang mengikat antara perusahaan dan vendor. Sekarang mari kita bahas sisi keamanannya. Jadi, kenapa proses ini harus dijaga ketat? Karena disinilah resiko besar itu mengintai. Mulai dari kehabisan stok yang bikin rugi penjualan, risiko fraud seperti pembelian barang fiktif atau harga yang di markup. Untuk mencegah itu, kita menerapkan sistem inventaris perpetual. Dengan sistem ini, setiap kali ada barang keluar atau masuk, catatan stok berubah secara otomatis. Jadi, kita punya data secara real time yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekedar perkiraan atau asumsi semata. Kontrol berikutnya adalah review dan approval. Setiap permintaan pembelian harus diverifikasi, apakah anggarannya ada, apakah barangnya memang perlu. Otoritas dari atasan adalah kunci agar tidak terjadi pengeluaran yang sia-sia. Selain itu, kita wajib menggunakan approved supplier list. Kita hanya boleh bertransaksi dengan vendor yang sudah lulus kualifikasi. Ini penting untuk mencegah adanya kickbacks atau suap, dan memastikan kita mendapatkan harga terbaik melalui bidding kompetitif. Jadi, perusahaan dipastikan mendapatkan nilai terbaik untuk setiap rupiah yang dikeluarkan. Yang terakhir, jika kita lihat diagram di samping ini, terlihat betapa kompleksnya integrasi data ini. Data kebutuhan bisa datang dari mana aja. Bahkan dari revenue cycle jika ada pesanan pelanggan yang belum terpenuhi atau back out order. Semua data ini bermuara pada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP ini memastikan bahwa saat PO dibuat, bagian gudang tahu barang apa yang akan datang dan bagian keuangan tahu berapa tagihan yang akan dibayar nanti. Integrasi ini menghilangkan sekat antar departemen dan meminimalkan kesalahan manusia. Singkatnya, ordering goods ini adalah tentang memastikan pengadaan barang berjalan transparan, akurat, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Sekian dari saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai proses penerimaan barang dan jasa atau receiving of goods and service yang merupakan tahap kedua dalam siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Nah, pada proses ini tuh dimulai ketika barang tiba di bagian penerimaan. Nah, petugas penerima itu tidak sembarangan menerima barang tersebut. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah memverifikasi nomor purchase order atau PO yang tertera pada packing slip dari pemasok. Nah, nomor PO ini kemudian dicocokkan dengan data open purchase order yang ada di sistem. Tujuannya apa? Tujuannya itu jelas untuk memastikan bahwa barang yang datang itu benar-benar sudah dipesan oleh perusahaan. Nah, setelah verifikasi selesai, petugas penerima itu melakukan penghitungan jumlah barang dan pemeriksaan kualitas. Dalam hal ini, petugas itu sengaja tidak diberikan informasi tentang jumlah barang yang dipesan. Mengapa? Hal ini itu dilakukan agar petugas itu tetap objektif dan tidak terpengaruh sehingga mereka itu benar-benar menghitung secara teliti, bukan sekedar mencocokkan dengan angka pesanan. Nah, petugas akan memeriksa apakah ada barang yang rusak,
cacat, atau tidak sesuai spesifikasi atau standar. Nah, semua temuan dari proses penghitungan dan pemeriksaan ini kemudian dicatat dalam dokumen yang bernama Receiving Report. Nah, receiving report ini berisi informasi penting seperti tanggal penerimaan, nama pemasok, nomor purchase order, jumlah barang yang diterima, kondisi barang, serta nama petugas yang melakukan pemeriksaan. Nah, dokumen ini itu menjadi bukti utama bahwa barang itu benar-benar telah sampai dalam kondisi tertentu. Nah, bagaimana jika terjadi masalah, misalnya jumlah barang yang datang itu kurang dari pesanan, atau barang rusak atau kualitasnya itu tidak memenuhi standar. Nah, dalam situasi seperti ini, perusahaan itu akan menerbitkan dokumen yang disebut debit memo. Nah, debit memo ini dibuat setelah mendapat persetujuan dari pemasok dan berfungsi untuk menyesuaikan tagihan yang harus dibayar. Nah, salinan debit memo ini akan dikirim ke pemasok dan bagian accounting untuk menyesuaikan saldo utangnya. Nah, setelah semua pemeriksaan itu selesai dan barang yang dinyatakan lolos, nah barang kemudian itu dipindahkan ke gudang untuk disimpan. Nah, setiap pemindahan barang itu harus disertai juga dokumentasi yang jelas, misalnya tanda terima antara petugas penerima dan petugas gudang. Hal ini itu penting untuk menciptakan akuntabilitas dan memastikan tidak ada barang yang hilang di tengah jalan. Nah, selanjutnya data persediaan itu diperbarui secara langsung atau yang disebut real time ke dalam sistem ERP. Dengan begitu, informasi tentang stok barang selalu akurat dan bisa diandalkan untuk perencanaan produksi maupun pembelian berikutnya. Nah, setiap perusahaan itu dianjurkan menggunakan barcode atau RFID tag pada barang yang datang. Nah, teknologi ini tuh mempercepat proses penghitungan, mengurangi kesalahan manusia, dan memudahkan pencatatan. Nah, selain itu, sistem ERP yang baik dapat dikonfigurasi untuk secara otomatis mendeteksi perbedaan antara jumlah barang yang diterima dengan jumlah yang dipesan. Nah, jika perbedaan itu melebihi batas toleransi yang ditentukan, sistem itu akan memberikan peringatan sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Nah, dalam proses penerimaan barang dan jasa pada siklus pengeluaran atau expenditure cycle itu terdapat beberapa risiko utama yang wajib diwaspadai. Nah, apa saja sih risikonya? Yang pertama, menerima barang yang tidak dipesan. Nah, ketika perusahaan menerima kiriman yang tidak sesuai dengan pesanan, maka akan timbul biaya yang tidak perlu, misalnya untuk kegiatan membongkar, menyimpan, hingga mengembalikan barang tersebut. Yang kedua, kesalahan dalam menghitung barang. Nah, ketika petugas penerima melakukan kesalahan penghitungan, catatan persediaan perpetual itu menjadi tidak akurat. Nah, akibatnya perusahaan itu dapat membayar lebih rendah ataupun lebih tinggi dari nilai barang yang seharusnya diterima. Nah, yang ketiga itu pencurian persediaan. Nah, pencurian itu dapat terjadi apabila akses fisik ke gudang tidak dibatasi atau dokumentasi transfer barang itu tidak dikelola dengan baik. Nah, dengan demikian aset perusahaan itu beresiko hilang dan tanpa dapat dilacak. Nah, semua risiko ini itu jika tidak dapat dikelola dengan baik dapat menyebabkan inefisiensi operasional dan kerugian finansial. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikannya? Yang pertama itu wajib ada purchase order atau PO yang sudah disetujui sebelum menerima kiriman. Bagian penerimaan itu tidak boleh menerima barang yang tidak memiliki purchase order yang sah, sehingga petugas penerima itu harus mengakses file open purchase order untuk memverifikasi setiap kedatangan barang di gudang. Yang kedua, petugas penerima itu wajib menandatangani receiving report. Nah, tanda tangan ini itu bukan sekedar formalitas saja, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab agar pekerjaan itu dilakukan dengan lebih teliti. Yang ketiga, sistem ERP itu perlu dikonfigurasi untuk secara otomatis menandai perbedaan jumlah yang melebihi batas toleransi. Misalnya, jika pesanan sebanyak 100 unit tapi yang datang itu cuma 80 unit. Nah, sistem itu akan langsung memberi peringatan. Dengan begitu, masalah itu dapat segera ditindaklanjuti. Dan yang terakhir itu menggunakan barcode dan
RFID tags, yaitu teknologi ini tuh membantu mempercepat penghitungan, mengurangi kesalahan manusia, dan membuat data persediaan itu menjadi lebih akurat. Nah, dengan menerapkan keempat pengendalian tersebut, perusahaan itu dapat memitigasi 3 risiko utama dalam proses penerimaan barang dan jasa pada siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Tahap ketiga dari siklus pengeluaran ini adalah persetujuan faktur, yang dimulai dengan mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok dan mengisi laporan penerimaan setelah barang tiba. Ada 2 cara untuk mendekati proses persetujuan ini. Cara pertama adalah pencocokan 3 arah tradisional, di mana piutang usaha akan dicocokkan dengan faktur pemasok dan akan diproses menggunakan sistem voucher atau sistem non-voucher. Dalam sistem voucher, dokumen tambahan yang disebut voucher pembayaran dibuat ketika faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Voucher ini mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang belum dibayar, dan akhirnya menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar setelah dikurangi diskon dan potongan yang berlaku. Sistem voucher menawarkan 3 keuntungan. Yang pertama adalah mengurangi jumlah cek yang dibutuhkan, dan juga kemudahan pelacakan semua kewajiban membayar, dan akhirnya juga dapat memfasilitasi pemisahan waktu persetujuan faktur dari waktu pembayaran untuk memaksimalkan efisiensi. Sedangkan dalam sistem non-voucher, setiap faktur yang disetujui dicatat ke dalam catatan pemasok individual di file utama usaha dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Ketika cek ditulis untuk membayar faktur, paket voucher dikeluarkan dari file faktur terbuka. Faktur ini ditandai sebagai telah dibayar dan paket tersebut disimpan dalam file faktur yang telah dibayar. Keunggulan utamanya, sistem ini meliputi pengurangan dokumen fisik, pengaturan yang mudah untuk usaha kecil, dan pemrosesan faktur yang lebih cepat. Selain pendekatan pencocokan 3 arah tradisional, metode lain untuk mendekati proses persetujuan adalah metode penyelesaian penerimaan yang dievaluasi, atau singkatannya IRS, yang menghilangkan faktur pemasok sepenuhnya. Untuk sebagian besar pembelian berulang, perusahaan sudah mengetahui harga barang dan jasa pada saat pemesanan. Oleh karena itu, setelah penerimaan barang atau jasa diverifikasi, semua informasi yang diperlukan untuk membayar pemasok sudah diketahui. Pendekatan ini menggantikan pencocokan 3 arah tradisional antara faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian dengan pencocokan 2 arah antara pesanan pembelian dan laporan penerimaan. IRS menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocokkan dan jumlah potensi ketidakcocokan, serta menghemat waktu dan biaya pemasok dalam membuat dan melacak faktur. Beberapa ancaman dan pengendalian berkaitan dengan persetujuan faktur pemasok. Yang pertama adalah kesalahan pada faktur pemasok, seperti perbedaan antara harga yang dikutip dan harga aktual atau kesalahan perhitungan dalam jumlah total yang harus dibayar. Oleh karena itu, diperlukan adanya verifikasi keakuratan matematis dan perbandingan harga dan kuantitas dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Cara lainnya untuk memitigasi ancaman ini adalah dengan mengadopsi IRS yang menghilangkan potensi kesalahan dalam faktur pemasok karena perusahaan membayar dengan mencocokkan jumlah barang yang diterima dengan harga yang dikutip saat barang dipesan. Ancaman kedua dalam menyetujui faktur pemasok adalah kesalahan dalam pencatatan dan posting pembayaran kepada pemasok. Kesalahan tersebut mengakibatkan laporan keuangan dan kinerja yang salah, yang dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang buruk. Untuk mengurangi ancaman ini, diperlukan kontrol entry data dan pemrosesan yang memastikan integritas pemrosesan. Salah satu kontrol spesifik adalah membandingkan selisih saldo akun pemasok dengan jumlah total faktur yang diproses, baik sebelum maupun setelah pemrosesan cek. Selain itu, total semua saldo akun pemasok
atau voucher yang belum dibayar harus direkonsiliasi secara berkala dengan jumlah akun kontrol hutang dagang di buku besar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan proses pengeluaran kas. Nah, jadi ini itu adalah tahap terakhir dalam siklus pengeluaran, yaitu saat perusahaan melunasi kewajiban kepada pemasok. Nah, supaya prosesnya itu terjaga, maka tanggung jawabnya itu dibagi secara jelas. Nah, misalnya pada bagian purchasing dan accounts payable, berfokus pada otorisasi dan pencatatan. Sedangkan pada bagian kasir yang berada di bawah pengawasan bendahara, bertugas mengeksekusi pembayaran setelah menerima dokumen voucher dari bagian accounts payable. Dengan cara ini, kita menerapkan pemisahan tugas yang baik. Kemudian, dalam proses ini juga ada beberapa keputusan penting yang harus diperhatikan. Nah, kita itu harus memilih metode pembayaran yang efisien. Apakah menggunakan cek atau electronic fund transfer, atau EFT atau FIDI. Selain itu, kita perlu mengatur waktu pembayaran agar bisa memanfaatkan diskon pembelian serta menjaga kelancaran arus kas melalui anggaran kas. Hal penting lainnya yaitu memastikan prosedur verifikasi faktur dan barang yang diterima berjalan. Selanjutnya yaitu mengenai 5 kategori ancaman dalam proses pengeluaran kas dan cara mitigasinya. Yang pertama yaitu financial loss atau kerugian finansial. Jadi ancaman utamanya itu yaitu kehilangan kesempatan mendapatkan potongan harga karena pembayaran yang terlambat. Kemudian mitigasinya yaitu dengan cara kita harus tertib memantau tanggal jatuh tempo melalui cash flow budget agar pembayaran selalu tepat waktu. Kemudian untuk yang kedua yaitu improper payments atau pembayaran yang tidak tepat. Nah, risiko di sini yaitu perusahaan membayar tagihan untuk barang yang sebenarnya tidak pernah kita terima. Nah, kemudian cara mitigasinya yaitu wajib ada proses verifikasi yang ketat antara kuantitas faktur dengan laporan penerimaan barang, serta melakukan audit kinerja layanan secara berkala. Kemudian untuk yang ketiga yaitu operational error atau kesalahan operasional. Nah, ini itu biasanya terkait dengan pembayaran ganda atau double payment. Nah, cara mitigasinya yaitu kita hanya boleh membayar berdasarkan faktur asli. Setelah pembayaran sukses, dokumen dalam paket voucher harus segera dicap paid supaya tidak ada celah untuk diproses ulang. Kemudian untuk yang keempat yaitu misappropriation atau penyalahgunaan aset. Risiko ini berupa pencurian kas atau cek oleh oknum internal. Nah, cara mitigasinya yaitu kita harus menerapkan pemisahan tugas yang tegas. Misalnya pada bagian accounts payable tadi yang mengotorisasi, sedangkan bendahara atau kasir yang memegang kendali pembayaran. Nah, selain itu, akses fisik ke brankas atau buku cek harus dibatasi. Kemudian yang kelima yaitu cyber security atau keamanan cyber. Nah, mengingat kita itu sering menggunakan sistem digital, ancaman seperti phishing atau EFT fiktif itu sangat nyata. Nah, mitigasinya yaitu kita harus menggunakan komputer khusus yang terisolasi dan aman untuk kegiatan online banking, menerapkan sistem ECH blocks, dan untuk transaksi dengan nilai besar, wajib mendapatkan otorisasi tanda tangan ganda. Nah, jadi itu semua penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.